Cekuan. Silakan, mangga Ibu. Kita mulai, Ibu dan Bapak. Sip ya. Ada Bapak satu kan? Bapaknya bocok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan silabus belajar kita yang senantiasa kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada kehidupan ini yang kita masih diberikan kesempatan bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang memberikan kita waktu untuk terus belajar. Dan saya rasa pagi hari ini penting untuk kita syukuri juga atas nikmat nafas kita, nikmat usia kita yang senantiasa setiap langkah dalam kehidupan kita hanya membawa menuju kepada ilaihi rojiun, yang senantiasa kita semua memiliki akhir husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah. Banyak sarapannya nggak? Kalau banyak ngantuk gitu ya. Tapi apa-apa ya. Kita seperti biasa, santai, rileks kita belajar. Dan sebelum kita mulai, sebaiknya kita hening sejenak. Mari kita ber-Al-Fatihah. Wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan memudahkan pagi hari ini untuk kita sama-sama mendapatkan hikmah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berkontemplasi. Dan saya nggak pernah bosan, Ibu dan Bapak, saya bicara di sini bukan mau ceramah ya, bukan mau tausiah, bukan berarti paling benar, bukan berarti paling tahu gitu. Maka kita sesama murid yang belajar, maka yang terpenting adalah dialog, kita sama-sama belajar. Setuju? Oke? Oke. Bahan yang kemarin udah dipelajari ulang belum? Oh, baru dibagi. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke. Baru dibagiin ya. Ya. Ibu dan Bapak itu kalau lagi iseng-iseng boleh dibuka-buka ya. Kalau lagi santai, rileks, boleh dibuka-buka. Karena pengulangan itu kunci gitu. Pengulangan itu sesuatu hal yang esensial. Baik, kita review sedikit pertemuan pertama boleh ya?
supaya hari ini kita nanti akan lanjut ke materi kita yang kedua gitu. Oke. Dalam perspektif yang udah kita bahas ulang-ulang, Ibu dan Bapak, masih ingat rumusnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Siapapun kita dalam perspektif ini pasti akan mengalami yang namanya ilaihi rajiun. Bahwa konteks ilahi rojiun itu kemarin kita bahas bahwa kita ini mau pulang. Mau apa Bu? Pak? Pulang. Berarti kalau orang pulang lagi apa? Pergi. Gitu. Kita ini semua yang lagi pergi, lagi mau menuju pulang. Berarti kalau kita lagi mau pulang, sekarang kita lagi ada di tempat yang semestinya atau tidak semestinya? Yang sementara atau yang selamanya? Oke. Sementara. Berarti kalau ini tempat yang sementara, perlakukanlah itu juga sesuatu yang sementara. Sip ya. Karena kalau nanti terbalik, yang sementara pengen selamanya, yang selamanya jadi sementara. Itu pasti chaos saja. Karena stres, depresi, anxiety itu salah menempatkan sesuai dengan wadahnya. Yang seharusnya sementara pengen dimiliki selamanya. Nggak bisa. Karena segala sesuatu dalam hidup poinnya adalah sementara. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau sesuatu sementara, pada akhirnya yang sementara ini yang menghantarkan kita untuk pulang. Maka jangan terlalu sibuk sama yang sementara. Yang jangan-jangan sekarang 99% ribut mulu sama yang sementara. Sama yang abadi kadang biasa-biasa aja gitu kira-kira. Contoh-contoh. Ibu bapak maaf ya, harta sementara atau selamanya? Sementara. Jabatan sementara atau selamanya? Sekarang jangan-jangan sibuk di tempat yang sementara, maka kemarin kita bahas jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang gak bisa dibawa pulang, gitu kira-kira. Karena ibu bapak maaf ya, maaf banget. Hari ini banyak orang yang menitik beratkan the quality of life-nya dengan tasnya merek apa gitu. Mobilnya merek apa gitu. Rumahnya segede apa gitu. Tapi the quality of life bukan masalah apa yang kita pakai, brandnya apa, tapi yang terpenting adalah happy gak sih hidupnya gitu loh Bu Pak. Bahagia gak sih hidupnya gitu. Fulfill gak sih hidupnya gitu. Karena kalau kita salah menempatkan dalam tanda petik priority, jangan-jangan kita sibuk sama yang sementara, tapi lupa sama sesuatu hal yang nanti kita bicara tentang selamanya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Maka di surat 29 ayat 57, kemarin kita udah bahas dikit ya, kita bahas dulu ulang ini dikit nih. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup akan mengalami mati. Jadi mati pasti gak? Pasti. Tidak ada hal yang paling pasti kecuali kematian. Makanya Rasulullah selalu bilang, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi hidup pasti akan mati. Jadi tujuan hidup untuk buat pulang. Kan kemarin juga gitu. Bukan. Mati bukan tujuan. Dengerin dulu. Ibu bapak, kita bisa bedain mana jembatan, mana tujuan nggak? Bisa dong. Jembatan itu sesuatu yang menghantarkan. Jadi mati titik akhir bukan? Jembatan. Karena titik akhirnya adalah ilaihi rajiun. Oke sampai sini? Maka kematian itu bukan untuk ditakuti, bukan. Apalagi ditakut-takutin gitu. Bukan. Karena nanti kita ngerti siapa yang berdamai dengan kematian, dia akan berdamai dengan kehidupan. Karena nanti mati itu layernya banyak banget, Bu. Makanya nanti satu statement, belajarlah mati sebelum mati. Antamutu qabla mutu. Kita penting untuk belajar mati sebelum mati gitu. Gimana Bu? Tidur?
Ya, kalau tidur kita lagi mati nggak? Mati. Tapi waktu tidur bisa berbuat baik nggak? Enggak. Gitu ya. Tapi bukan belajar tidur, bukan tidur mah udah bisa pasti gitu ya. Tapi point of view-nya, nanti belajar mati itu apa sih gitu. Ya, karena nanti kematian ini penting banget. Karena ini nanti ada kaitannya sama hidup gitu kira-kira. Berarti kalau susah tidur ada sesuatu yang nggak tenang. Gitu ya, apapun itu ya. Nanti kita bahas. Luas sih, luas. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak dalam tanda petik alamiah, berarti ada sesuatu yang tidak selaras gitu kira-kira. Insomnia biasanya jiwanya nggak tenang. Dan jiwa nggak tenang biasanya salah fokus. Mana yang sementara jadi abadi, mana yang abadi jadi sementara. Rata-rata begitu. Karena apapun yang terjadi secara mentally, itu akan berdampak kepada fisikal. So that's why mentally itu penting untuk dalam tanda petik menopang fisikal. Makanya nenek moyang kita udah ngasih tahu lama, Bu, Pak, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, jadi dalam konteks ini, kalau jiwanya nggak sehat, badannya pasti nggak sehat gitu. Oke, sampai sini? Sip ya? Ibu bapak kalau sholat, lagi melakukan aktivitas jiwa atau jasad? Waktu sholat, Allahu Akbar. Ini yang gerak jasadnya atau jiwanya? Oh, tadi dua-duanya, sekarang jasadnya gimana? Nah, jangan-jangan semua ritual yang kita lakukan yang digerakkan cuman jasad. Jadi cuman olahraga gitu. Tapi jiwanya tidak terolah. Maka no wonder rajin sholat tetap stres, rajin sholat tetap korupsi, rajin sholat tetap ngegibah gitu. Nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia cuman olahraga. Tidak mengolah jiwa, rasa gitu. Oke ya, sampai sini ya. Oke? Oh, dia diam-diam gini Ibu Bapak. Oh. Ibu Bapak nggak boleh serius ya kita. Sungguh-sungguh oke, tapi serius nggak boleh. Nah. Oke ya. Kita pelan-pelan santai ya. Yang penting ada sesuatu gitu. Saya selalu pengen ngulang-ngulang ini Ibu Bapak, maaf ya. Yang terpenting bukan seberapa informasi yang kita dapat di hari ini. Tapi the changing of attitude itu yang penting. Ibu Bapak rajin pengajian, attitude nggak berubah, nggak ngaruh aja. Buat apa? Gitu. Sip ya, banyak tahu, banyak ngerti, tapi attitude-nya gitu-gitu mulu gitu. Nah, nggak dipraktekin. So what for gitu. So that's why ketika kita nanti menambah informasi without changing attitude, wasting. Nggak salah sih. Cuman ya kita nanti nggak bisa reflection life gitu. How come kita bisa ilahi rojiun kalau informasi yang kita dapat nggak berdampak kepada attitude gitu. So that's why apa yang kita pelajari bukan hafal, bukan tahu, tapi understanding. Karena selesai dari sini, understanding kita naik pelan-pelan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip. Paham ya? Oke. Ulang sekali lagi sekali lagi. Ya, sip. Oke, paham. Lupa lagi nanti, jangan. Ulang ya, sekali lagi ya. To make sure. Ilaihi roji'un. Mau pulang. Udah, itu diingat-ingat aja. Saya mau pulang. Jadi ibu bapak kalau nemuin hal yang nggak enak dalam hidupnya, nggak apa-apa, ini sementara. Dapat happy, jangan happy banget juga. Kenapa? Sementara. Bahagia sementara, sedih sementara. Bete sementara, senang sementara. Nothing is permanent. Everything is impermanent. Nggak ada yang permanen. Jadi ibu bapak jangan pengen punya terus, nggak bisa. Karena kenapa? Siklusnya seperti itu. Hukum yang dalam tanda petik segala sesuatu pasti terjadi sesuai dengan hukumnya, gitu kira-kira. Oke? Yang berat kalau udah terlalu megang, disuruh lepas tuh berat. Makanya jangan megang terus gitu. Penting untuk detach, penting untuk melepaskan. Ya, makanya kita belajar attitude kita gimana, how to detach apa yang selama ini dipegang kencang-kencang. Karena semakin kencang megangnya, semakin susah tidur. Udah gitu aja. Semakin kencang megangnya, semakin gak tenang hidupnya.
Pasti. Kenapa? Karena ingin kehilangan yang seharusnya emang bukan punya kita gitu. Oke sampai sini? Nah. Kenapa, Bu? Mikirin gitu kan. Iya, mikirin. Aduh nanti gimana ya? Nanti gimana? Kan kita tuh terlalu sibuk mikirin sesuatu yang belum ada dan terlalu sibuk mikirin yang udah lewat. Betul nggak? Kasusnya 5 tahun lalu masih pusing hari ini. Dia ya, orangnya udah nggak ada, bencinya masih ada. Ayo gimana? Betul ya? Terus habis gitu nyalahin orang lain lagi. Gara-gara gitu. Habis. Padahal pengajiannya sering gitu, Bu. Gimana? Oke ya? Sip ya? Jadi kita komitmennya adalah how to change attitude. Itu komitmen kita. Ya, bukan masalah knowledge yang bertambah. Karena kalau knowledge yang bertambah itu tiap hari baca bisa gitu. So that's why kita penting untuk practicing, Bu. Nggak latihan nggak bisa aja. Jadi kalau sekarang kenapa ya aku nggak ngerti-ngerti, ya nggak pernah dilatih. Apa yang dipelajari nggak dilatih dalam keseharian, ya pasti nggak bisa gitu. Maka kata kuncinya adalah latihan. Sip. Nah, sedikit. Hari ini kita akan berbicara tentang petunjuk. Petunjuk itu nanti kita akan sebut sebagai judul besar hari ini namanya hikmah. Hikmah. Ibu bapak sering ada dengar gini? Semoga mendapat hikmahnya. Sering dengar? Ya, sering ngomong juga nggak kira-kira? Cuman kalau kita nggak ngerti apa itu hikmah, ini cuman jadi hanya kata-kata gitu kira-kira. Ya, dikit lagi ya. Jadi hidup pasti akan mati, semuanya sementara, dan kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Karena kita nggak minta datang ke sini. Sok ibu bapak request nggak hadir ke sini? Enggak. Tapi terpilih, betul nggak? Sementara. Berarti kita cuma datang sebentar ke sini, terus mau pulang. Karena semua kita berasal dari Dia. Katakanlah, kalau ini disebut langit, ini sekarang tempatnya disebut bumi, ibu bapak ini makhluk langit yang lagi main ke bumi sebentar. Cuman karena terlalu lama diem di bumi, lupa kalau dirinya makhluk langit gitu kira-kira. Karena terlalu betah. Alien itu apa sih, Bu? Pak? Kalau pakai terminologi alien, kita datang dari other world nggak? Lagi datang ke sini nggak? Ya, berarti kalau sesuatu dari other world datang ke sini disebut apa? Jadi ibu bapak apa? Berarti ngomongin kisah jadi panjang ceritanya ya, nanti ke situ. Tapi intinya, to be concerned, kita semua, quote and quote, datang dari langit, lagi ke bumi bentar. Buat apa sih, Bu, Pak, ke bumi ngapain? Belajar. Cuman esensinya kita datang ke sini cuman mau belajar, titik. Berarti setiap jam pelajaran, setiap tempat belajar, siapapun yang datang pasti guru. Karena dia mau ngasih pelajaran. Jadi kalau ibu dan bapak bangun tidur mindsetnya udah belajar, ketemu orang nyebelin, saya lagi dapat guru untuk jadi orang sabar. Betul nggak? Berarti kalau guru yang datang ke kita nyebelin dan si muridnya nggak sabar-sabar, yang salah gurunya atau muridnya? Ya. Yang jangan-jangan muridnya nggak mau belajar. Karena nggak sadar yang datangnya adalah guru gitu. Ya kan guru itu mengajarkan kan. Makanya ibu dan bapak kalau kita ngambil tradisi Hindu itu ada yang namanya disebut upaguru. Upaguru itu artinya everything is your teacher. Even itu semut adalah guru, pohon adalah guru, langit adalah guru. Karena kita bisa ngambil message dari semuanya. Makanya Nabi Muhammad disuruh Iqra. Ibu bapak kalau Nabi Muhammad disuruh Iqra, disuruh baca buku nggak? Oh iya, emang udah ada buku waktu itu? Emang Nabi Muhammad dulu datang nih buku gitu nggak? Enggak. Tapi dia disuruh mengobservasi.
Pelajaran apa nih yang saya lihat dari ini? Dari ini, dari ini, dari itu, dari itu. Oke? Berarti sekarang saya tanya. Yang penting pelajarannya atau siapa yang datang? Iya, dengerin dulu pertanyaannya. Yang jadi subjek, yang jadi primer, pelajarannya atau siapa yang datang? Pelajarannya. Siapa yang nggak datang, siapa yang datang, nggak penting. Karena itu hanya mau memberikan kita pesan. Oke, sampai sini? Makanya Imam Ali bilang, undur makola, wala tandur makola. Kamu jangan ngelihat siapanya, lihat isinya. Ibu bapak kalau udah nggak suka sama orang, meskipun pesannya bagus, nggak akan didengar sama ibu bapak. Betul nggak? Padahal dia lagi mau ngajarin hal penting sama kita. Nah, itulah kenapa boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal yang kita benci memiliki pesan penting untuk hidup kita. Karena udah keburu benci. Nah, dah aja kalau udah gitu. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan, jangan pernah merendahkan siapapun, karena boleh jadi yang engkau rendahkan itu adalah Jibril membawa pesan kepada kita. Dalam tanda petik ya. Oke, sampai sini? Sip? Oke? Oke. Berarti nomor 1 pembelajaran kita hari ini, 1, belajarlah melihat pesan. Melihat dulu, Bu. Karena kalau kita nggak ngelihat, boro-boro bisa baca. Oke. Ibu dan bapak sekarang ketemu siapa? Sekarang mulai aware. Oh, saya ketemu ini bukan ketemu dianya sih. Pesan apa sih? Kenapa harus ketemu dia hari ini? Ibu bapak datang ke sini, kita ketemu nih. Ini kan bukan datang ke sini cuman mau makan, minum, hahi, udah pulang, kan nggak gitu dong. Tapi what the message? Kenapa harus ada di sini? Mau belajar. Berarti kalau awareness kita pada pesannya, kita nggak akan dalam tanda petik sibuk sama ini orang bajunya apa, ini orang ini gimana, ini orang kemasannya gimana. Udah nggak sibuk di situ. Tapi saya tahu bahwa siapa yang datang ke saya, siapapun itu adalah penyampai pesan. Betul nggak? Betul nggak? Saya tanya, penyampai pesan bisa orang yang menyenangkan nggak? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Penyampai pesan bisa orang yang menyenangkan nggak? Bisa. Bisa orang yang menyebalkan nggak? Bisa. Bisa orang yang seagama nggak? Bisa. Bisa orang yang beda agama nggak? Nah, gitu. Duh, ini indikator parameternya panu banget, tapi nggak apa-apa sih. Ya boleh lah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? So, ibu dan bapak, kalau kita belum bisa tidak meng-underestimate orang, udah nggak mungkin dapat hikmah aja. Once we underestimate 1 mili aja, rugi. Kenapa? Kita banyak kehilangan pesan dari orang yang kita rendahkan. Dan nanti kita ngerti, pesan penting itu datang dari sesuatu yang kita nggak suka. Pesan penting itu datang dari orang yang kita nggak suka. Karena bertumbuh dan nyaman nggak ada di tempat yang sama. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Jadi wajar nggak Nabi Muhammad ngajarin, stay humble. Humble is the key. Once nggak humble, begitu tidak rendah hati, kita akan merasa tahu, merasa bisa, merasa paling tahu, semuanya concernnya salah. Makanya sifat pertama setan itu apa, Bu? Pak? Sombong. Orang sombong susah dapat pesan. Kenapa? Udah tahu. Kenapa? Siapa sih yang ngomong? Kenapa? Lulusan mana nih? Nah, semakin ibu dan bapak merasa tahu, semakin pesannya nggak datang aja. Tapi semakin merasa ingin belajar, ingin tahu, ingin membaca pesan, pesan akan selalu hadir. Maka Steve Jobs tuh keren banget. Stay humble, stay foolish, kata dia.
Tetap aja jadi beginner mode deh, mau jadi profesor kek, doktor kek, you still do not know anything. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Oke, sampai sini. Ibu bapak jadi orang humble susah nggak? Susah. Kenapa jawab susah? Berarti belum biasa. Berarti harus dilatih nggak? Harus dilatih nggak? Sip. Nah, sekarang saya tanya, susah atau mudah, itu urusan komunitas atau urusan pribadi? Pribadi. Nothing to do gitu. Nggak ada sama tetangga tuh nggak bisa. Karena semuanya sendiri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, ya. Nah, kita mulai ya. Pemanasan cukup ya? Cukup. Bismillah. Nah, kita mulai pakai Al-Baqarah 269. Al-Baqarah surat 2 260. Saya bacain aja ya. Ibu bapak pokoknya tinggal santai, rileks, simak dan rasain what the message gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan hikmah, yu'til hikmah mayyasya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Yang di apa? Yang di apa? Kehendaki. Oke. Berarti kalau Allah menurunkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, semuanya dapat hikmah nggak? Gimana? Oke. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Quote and quote berarti dipilih. Oke? Kalau ada 100 yang dapat 5. Berarti yang 5 terpilih nggak? Berarti semua orang ngaji dapat hikmah nggak? Ah, gitu. Jadi ibu dan bapak nggak usah gimana-gimana sama orang amazed, ngajinya rajin banget, sholatnya rajin banget, belum tentu dapat hikmah. Oke, sampai sini? Jadi yang penting ngajinya atau hikmahnya? Dua-duanya. Ngaji adalah jalannya, hikmah adalah hasil. Jadi yang penting sholatnya atau hikmahnya? Dua-duanya. Jadi yang penting puasa atau hikmahnya? Dua-duanya. Tapi jangan sampai sholat, puasa, ngaji, hikmahnya nggak datang. Oke, sampai sini? 10 menit lagi ngerti. Nah, kita akan ke situ. Oke, sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Kenapa kok Allah memilih, Bu? Kenapa? Kenapa nggak semuanya dikasih aja? Kenapa? Why? Ibu bapak kita ngaji penting ada why-nya ya. Kalau nggak ada why-nya, ibu bapak jadi denger dongeng. Nggak ada interaksi gitu. Kalau dongeng itu cepat lupa. Kalau orang bobo didongengin makin bobo nggak? Nah, makanya kita shaking sekarang, bangun untuk berpikir. Pertanyaannya, kenapa kok Allah menggunakan statement mayasya? Saya kasih hikmah kepada aku yang aku kehendaki. Kenapa nggak gini? Saya kasih hikmah kepada kalian semua. Kenapa nggak begitu? Siap. Ada lagi? Oke, kalau gitu sekarang saya nanya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Saya komain dulu ya. Barang siapa mendapatkan hikmah, dia mendapatkan rejeki yang tertinggi. Rejeki yang apa, Bu, Pak? Saya tanya aja, ibu bapak kalau dengar rejeki, ting yang kepikiran apa? Nah, gitu, sip. Sehat, selamat, harta, emas, uang, mobil. Bisa disebut rejeki nggak? Tapi esensial Quran mengatakan rejeki yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu namanya hikmah. Karena kalau orang sekaya apapun nggak punya hikmah, stres hidupnya. Karena mau gimana pun dia memiliki sesuatu nggak dapat hikmah, nggak ada hikmahnya, pasti anxiety, overthinking. Maka hikmah dijadikan sebagai rejeki atau karunia terbesar.
Ibu bapak maaf ya. Kita analogiin aja. Ini bukan uang nggak penting, bukan loh ya, bukan. Tapi kalau pakai analogi ini, uang itu kecil, hikmah itu besar. Berarti kita punya uang tanpa hikmah, kita nggak bisa mengendalikan uang. Uang yang mengendalikan kita. Stres nggak? Stres. Ibu maaf ya, ada nggak orang hari ini stres sama uangnya? Stres sama jabatannya? Nah, jangan banyak lah, nggak enak, ada aja, ada. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke, nah sekarang saya tanya, ulang ya. Kenapa kok hikmah disimpan sama Allah sebagai kata-kata? Ini rezeki gede loh. Yang lainnya bukan nggak penting, tapi ini yang paling primer. Ibu bapak maaf ya, maaf. Sehat berkah nggak? Oke. Kalau orang mau maling motor, kira-kira orang ini maling motor lagi dalam keadaan sakit atau sehat? Lagi nggak enak badan, lagi nggak enak gerak, lagi aduh lemas. Saya mau maling motor, mau malingnya juga kayak gini bu. Oke, kita ngomong in general sehat secara fisik aja. Ya. Tadi ngomongin sehat, ibu dan bapak maksud sehatnya apa? In physical atau in non physical? Physical kan? Oke, sekarang saya tanya. Sehat itu anugerah bukan? Benar? Sehat fisik anugerah? Ada nggak orang maling dalam keadaan sehat? Berarti sehatnya bisa dipakai maling nggak? Berarti sehat anugerah nggak? Betul ya? Pinter anugerah bukan? Ada orang korupsi pinter, ada nggak? Kepintarannya digunakan untuk ayo gimana? Iya. Berarti inti dari anugerahnya, pinternya, sehatnya atau hikmahnya? Hikmahnya. Kalau orang pinter punya hikmah pasti nggak akan korupsi. Betul nggak? Kalau orang sehat punya hikmah pasti nggak akan nyuri. Ya nggak akan nyuri gitu, nggak akan maling, nggak akan berbuat. Ibu bapak, kalau orang lagi semangat ngegibahin orang, ngomongnya gua apa, lagi sehat nggak? Sehat. Nah tuh kalau lagi sakit mah malas ngomong bu. Nggak sehat jiwanya. Kan kita lagi ngomongin in physical. Nah. Ya. Oke sampai sini. Maksud saya supaya jangan gini loh. Alhamdulillah telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Iya, tapi kalau itu semua nggak ada hikmah, sehatnya dipakai ngomongin orang, pinternya dipakai korupsi, agamanya dipakai berantem, tapi jadi nggak berkah gitu loh bu, maksud saya. Berarti kalau gitu yang punya peranan ini semua menjadi baik, sehatnya atau hikmahnya? Hikmah. Pinternya atau hikmahnya? Ibu bapak maaf ya, bisa nggak orang hafal Quran, tapi hafalnya jadi ngedebat orang, nyalahin orang, bisa nggak? Jadi berantem nggak? Jadi orang hafal Quran belum tentu dapat hikmah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya, kita renungin nih, maaf ya, lebih semangat mana orang nyari uang banyak atau nyari hikmah banyak? Lebih semangat mana? Nah itu butuh, ya nggak salah, nggak salah. Tetapi kalau kita lupa bahwa ada sesuatu yang menjadi kontrol hidup namanya hikmah, ini nanti yang akan membuat kualitas hidup kita. The quality-nya dari hikmah, bukan dari sehatnya, bukan dari pinternya, bukan dari apapun, tapi semua ini dipakai apa dalam hidup? Betul nggak bu? Sampai sini oke? Ibu bapak, pisau itu benda baik, benda buruk? Tergantung. Betul nggak? Berarti sehat, baik atau buruk?
Tergantung. Pinter baik atau buruk? Nah, kamu harus jadi anak pinter ya. Titik. Tapi ibunya lupa ngasih hikmah. Pinter tapi korupsi. Gimana? Betul nggak? Jadi yang penting pinternya atau hikmahnya? Dua-duanya. Pinter penting juga ada hati-hati nih. Yang penting aku dapat hikmah, nggak usah belajar juga nggak apa-apa. Jangan. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Paham? Iya. Jadi berarti si hikmah itu kan pemberian dari Allah. Iya. Tidak kepada semua orang. Yes. Berarti kalau seorang alim itu dibilang tidak mempunyai hikmah. Iya. Itu berarti dia tidak dikasih hikmah oleh Allah, bukan dia tidak memanfaatkan hikmahnya kan? Betul. Betul. Jadi dia tidak diberikan hikmah, jadi dia tidak punya kesalahan di dalam tidak memanfaatkan hikmah kan? Betul. Artinya dia tidak tahu ada salah, ada salah, ada baik kan gitu kan ya? Betul banget. So that's why kita nggak bisa judging. Contoh. Bu, kita ngelihat TV, ada koruptor lagi ada di TV. Enak banget ngomong, korupsi ya. Ya. Itu dia melakukan, bisa jadi karena dia memang tidak mendapatkan. Kita yang ngejelekin, ngerasa lebih baik dari dia, karena kita ngerasa suci dari dia, karena kita belum mendapatkan kesempatan korupsi. Kalau kesempatannya ada, bisa korupsi nggak? So, don't judge. Lebih gede lagi. No. Iya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, dari statement ibu saya komain. Nah, sekarang saya tanya. Terus yang sekarang kita bisa dapat hikmah atau enggak, yang menentukan siapa? Kita harus kerjakan hikmahnya. Nggak mungkin kan Allah. Ibu bapak, saya dapat hikmah atau enggak? Yang menentukan siapa? Allah. Nah, ini Allah beda-beda. Dengerin dulu. Dengerin. Ibu bapak pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Santai ya. Oke, mending pelan tapi ngerti daripada ngebut tapi nggak ngerti gitu. Nah, hatam tapi kan nggak ngerti buat apa. Ya, sip. Yu'til hikmah mayasya. Mayasya itu kata dalam tanda petik tidak statis, tapi kata itu memiliki kata dinamis. Artinya aktif. Contoh. Allah menganugerahkan hikmah, yu'til hikmah mayasya kepada siapa yang Allah pilih. Oke? Karena di sini kata-katanya mayasya, berarti siapa yang Allah pilih, yang menentukan Allah atau dirinya. Gini. Kita kan makhluk. Kita tahu bahwa ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah. Iya. Tentu kita harus cari kan usaha untuk Yes. Berarti artinya usahanya dari kita kan. Ya. Usaha Ibu bapak datang ke sini, yang menentukan siapa? diri kita. Iya, masa Allah. Betul nggak? Diri kita punya semangat, punya kemauan datang ke sini. Semua terlaksana, semesta mengizinkan ada di sini. Berarti starting pointnya dari diri dulu atau dari Allah dulu? Maka kalau begitu, kenapa di sini ada kata-kata yu'til hikmah mayasya? Siapa yang akan mendapatkan hikmah? Orang yang mau. Orang yang apa? Ibu bapak, ini mungkin diundangnya lebih banyak, tapi yang mau datang ya segini-segini aja sih, gitu. Berarti hanya segini-segini aja yang bisa mendapatkan hikmah. Kenapa? Banyak pengen, banyak rencana, tapi tidak terlaksana. Konteksnya berarti belum ada dalam keselarasan. Tapi intinya, yang menentukan kita dapat hikmah atau enggak, Allah atau diri kita. Sip. Makanya di surat 13 ayat 11, aku tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah keadaan dirimu sendiri. Sampai sini oke? Sampai sini oke?
Berarti subjek utamanya kalau ngomongin hikmah siapa? Diri. Karena Allah hanya akan memberi kepada siapa yang mau. Kalau nggak mau, nggak dikasih, buat apa? Sama halnya lah, kalau saya nggak ditanya juga nggak akan jawab gitu. Karena guru saya ngomong gini, Abu jangan ngasih emas ke babi, kata dia. Karena babi nggak tahu betapa berharganya emas. Ketika anak kecil marah-marah, ma pengen mainan, ibunya ngasih nih 100 ribu. Pengen mainan, ma itu 100 ribu mainan. Si anak nggak ngerti dengan 100 ribu bisa beli mainan gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang akan mendapatkan hikmah adalah orang yang benar-benar mau. Ibu bapak maaf ya, kalau udah mau at least lebih dari 50% dia terbuka. Maka ibu bapak jangan ngajak orang yang tidak terbuka, udah gitu aja. Kenapa? Karena ketika dia terbuka dalam keadaan tertutup, bagaimana hikmah mau masuk kalau tidak ada yang namanya kemauan. Sampai sini oke? Oke. Nah, ibu bapak pernah dengar hidayah nggak? Pernah? Apa bedanya hikmah dan hidayah? Apa bedanya? Sering dengar gini ya? Udah, cari. Semoga mendapatkan hikmah dari kejadian ini. Betul? Dan semoga kamu mendapatkan hidayah. Gitu? Ini kan lip service ngomong-ngomong aja. Jangan-jangan nggak paham-paham amat isinya apa gitu loh Bu. Di-share aja. Udah yang penting dapat hidayah. Ya. Apa hidayah? Pokoknya hidayah aja. Nah, udah. Nggak tahu apa hidayah. Oke. Hidayah itu output dari seseorang mendapatkan hikmah. Outputnya hidayah. Jadi kita ngerti bentar lagi. Hidayah itu artinya petunjuk. Jadi ibu bapak nggak bisa ngomongin, aku tidak pernah mendapatkan hikmah. Bukan. Tapi akan menuju hikmah. Contoh. Ibu bapak saya mau nanya ya, maaf ya. Islam itu proses atau tujuan? Jembatan atau hasil? Islam. Kan di surat 3 ayat 19 ada kata-kata inna dina indaullahil, yang terbaik adalah Islam. Yang terbaik. Berarti kalau ini yang terbaik, hasil nggak? Hasil. Jadi Islam itu jembatannya atau titik sampainya? Titik sampai. Oke? Oke? Sekarang saya tanya, kalau Islam titik sampai berarti setiap saat kita berusaha jadi Islam nggak? Berarti kita udah Islam belum? Belum. Terus menerus berusaha menjadi Islam. Makanya tiap sholat ngomong ihdina sirotol apa artinya? Tunjuki jalan yang. Berarti ibu bapak saya udah lurus atau belum? Nah gitu. Lah kalau belum lurus kalau udah lurus ibu bapak nggak usah sholat besok. Wah, makanya inti dari sholat untuk sadar ihdina sirotol apa artinya? Tunjuki aku jalan yang. Berarti aku udah lurus atau belum? Nah gitu. Berarti sholat untuk orang yang bengkok atau untuk orang yang lurus? Enggak lah. Kalau udah lurus ngapain minta lagi? Ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Berarti udah belum? Kalau udah lurus, perlu lagi gak? Ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Perlu gak? Enggak. Tapi karena kita sadar kita belum lurus, tiap sholat, ya Allah tunjuki jalan yang. Karena sadar aku belum. Nah gitu. Kalau udah lurus, fix dia udah sampai misalkan. Kalau belum lurus bisa salah jalan gak? Kalau salah jalan bisa sesat gak? Jadi sholat ini untuk orang yang sesat atau untuk orang yang lurus? Nah gitu.
Maka karena sadar kita masih sesat, kita belum lurus, perlu namanya sholat. Tunjuki jalan yang lurus. Maka kalau orang habis sholat ngerasa benar dari orang lain, ngerasa lebih lurus dari orang lain, berarti dia dalam keadaan mabuk. Teke. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke? Bisa dapat, Bu? Bisa dapat? Jadi Islam, sekali lagi nih ya, Islam itu tujuan bukan? Tujuan. Kita sekarang semua lagi berusaha menjadi Islam. Jadi jangan ngerasa-rasa sok-sok udah Islam, jangan. Kenapa? Kita semua lagi berproses. Karena urusan hasil adalah urusan Allah. Contoh ya. Kemarin ada Piala Dunia U17 sepak bola. Permainan sepak bola menit 0 sampai 90 katakanlah. 90 menit. Oke? Saya mau nanya dulu. Nih. Kalau dari 0 sampai 90 menit, kira-kira di menit ke-5 kebobolan 2-0 udah kalah belum? Kenapa? Berarti dia dinyatakan menang atau kalah setelah peluit panjang nggak? Ketika prit 2-0, kamu kalah, kamu menang. Betul? Saya tanya, ibu bapak sekarang udah peluit panjang belum? Nah gitu udah. Berarti kalau udah peluit panjang, ting. Nah, disitulah ditentukan Islam atau enggak. Loh, ulangi lagi. Ulang. Kita masih hidup nggak? Masih di permainan nggak? Masih bisa berubah skornya nggak? Udah final belum? Nah, udah gitu aja. Kalau kita aja belum final, gimana kita mau menilai orang-orang di luar kita? Kafir, neraka, tahu dari mana? Orang masih permainan. Ibu bapak maaf ya, orang yang kita kafirkan hari ini besok bisa lebih baik dari kita nggak? Bisa banget. Oke, sampai sini. Dan semuanya akan dinilai Islam atau tidak, bukan pada permainan setelah peluit panjang. Betul tadi, begitu udah tit. Nah, udah nih. Ini Islam atau enggak? Terus saya komain ya. Yang tahu dia Islam atau enggak siapa? Nah, udah ini. Nggak ada yang tahu. Kelihatannya ya dari ciri-ciri matinya dia begini. Kayaknya Islam banget. Tahu dari mana? Kenapa ya dia mati? Karena dia mati di masjid. Maka dia mati dalam keadaan Islam. Ibu bapak kita tahu nggak? Jangan-jangan dia niat ke masjid mau maling sendal. Bisa nggak? Bisa. So that's why don't judge. Titik. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip? Paham? Ulang sekali lagi. Ya. Banyak dari teman-teman saya beranggapan yang tadi bilang sebaiknya Islam itu, bahwa mereka pemahamannya Islam itu is the religion. Ya. Konsepnya. Ya, jadi gini Bu, maaf ya. Kan kita sekarang masa mau ngajinya di 2+2 terus kan enggak ya? Oke, kita bicara hakikat. Saya tanya, maaf ya, maaf. Kalau saya KTP-nya Islam, pasti Islami enggak? Sip, mantap. Berarti esensial Islam itu adalah sifat Islamnya. Berarti sifat Islam bisa nempel di KTP siapa aja enggak? Nah, jadi bisa nggak orang yang KTP-nya nggak Islam, tapi Islami? Sip. Berarti sekarang kalau saya KTP-nya Islam, udah aman belum? Nah, udah gitu. Pintar udah. Udah pintar, udahan aja ya.
Ibu bapak maaf ya, kalau ibu bapak nggak punya niat dan nggak punya kesadaran ihdinas siratal mustaqim, ibu bapak nggak akan kesini. Karena ibu bapak sadar bahwa saya masih nggak lurus, saya perlu meluruskan dan saya perlu belajar. So that's why ibu bapak punya kebaikan yang namanya humble. So that's why Tuhan balas pakai hikmah hari ini, gitu loh bu bapak. Karena kalau nggak humble nggak bisa belajar gini. Dikit-dikit salah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit nggak cocok. So that's why kenapa humble tuh penting banget. Segimanapun humble is always the key. Dah. Sampai sini oke? Always the key. Kunci utama hidup ini adalah humble. Once humble, pasti humility. Pasti itu. Ya, tapi kunci utamanya adalah rendah hati. Beda sama rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Oke ya? Sip ya? Oke, ulang ya. Yu'til hikmah mayasya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti ibu bapak di sini termasuk orang yang dikehendaki Allah nggak? Oh, insya Allah sih. Kalau insya Allah yang udah atau yang belum? Nah ibu bapak udah datang ke sini nggak? Jadi Abu hadir nggak? Insya Allah hadir lah, udah ada di sini, gimana sih gitu? Nggak ibu bapak, maaf ya. Insya Allah sekarang kebanyakan latah. Kalau nggak latah, dia nggak ngerti. Udah insya Allah aja dulu gitu. Dengerin dulu. Penting, ini penting. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ibu bapak datang ke sini, kehendak ada nggak? Mau ada nggak? Membawa kerendahan hati nggak? So that's why ibu dan bapak hari ini mendapatkan hikmah. Karena ibu bapak dengan niat datang ke sini dengan kerendahan hati, nggak ada kepentingan, bukan mau show off, bukan mau ngapa-ngapain, maka Allah kasih hikmah bentuknya pemahaman gitu. Berarti ibu bapak termasuk dapat hikmah nggak? Nah gitu. Kan kita bukan mau orang sombong-sombongan, bukan ya? Ibu bapak by the way, makasih ibu. Pede penting, over pede juga jangan. Nah, tapi pede penting. Karena gini, aduh aku mah apa ya, belajar ini bahasa Arab nggak bisa, pesantren nggak, kayaknya aku jauh banget dapat hikmah. Nggak gitu bu. Karena nggak ada spesifikasi di Quran, Allah menganugerahkan hikmah kepada orang yang lulus pesantren. Nggak ada. Loh betul nggak? Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Mau lulus pesantren kek, mau lulus S2 kek, mau lulus apapun. Kalau ada kehendak dia menuju kepada Allah, Allah pasti akan berikan. So there is no basic requirement kecuali nanti kita ngerti abis ini. Sampai sini oke? Sip. Jadi saya berdiri di depan ibu bapak yang dapat hikmah nggak? Alhamdulillah. Ibu bapak nggak usah jauh-jauh, kita syukuri ini aja. Bu, Pak. Kalau kita udah sadar mensyukuri ini, momen ini, hikmah ini, priceless. Ya. Karena saya perlu 41 tahun untuk bisa menyampaikan ini sama ibu bapak. Lama nggak? Lama. Justru itu, karena dengan periode waktu yang lama, disitulah nanti ditanya, demi masa. Betapa kita penting untuk bersyukur. Ibu bapak saya ngomongin 4150 itu nothing to do sama hikmah nggak ada ya. Karena kenapa? Bukan berarti 50, 60, 70 itu too late. Nggak ada too late dalam hidup. Karena semuanya datang dalam perfect timing. Oke sampai sini? Sip ya? Ah, saya komain. Ulang ya. Sekali lagi ya. Ibu, bapak sampai sini udah dapat sesuatu? Something, ada something? At least kita stay humble. Apapun. Mau ke siapapun. Kenapa? Semuanya guru. Semuanya pesan. Sombong dikit, pesan gak nyampe aja. Karena pesan paling nggak bisa nyampe ke orang yang sombong, nggak bisa.
Gua ya, nah udah. Ini sombong-sombong gak kerasa biasanya antara orang tua sama anak, misal. Pasangan, misal. Sama yang levelnya lebih bawah, misal. Sama yang lebih muda, misal. Karena begitu nanti kita menggunakan strata sosial, saya S3, kamu S1, tahu apa? Beres aja, udah selesai. Saya ini kelas A, kamu kelas C, beres aja. Padahal mau kelas A, B, C, S1, S2, S3, TK, SD, SMP, even kalau itu keluar dari anak kecil, kalau itu kebenaran, itu adalah kebenaran. Undur makola, wala tandur makola. Jangan lihat siapanya, lihat apanya. Sampai sini oke? Sip ya? Perlu dilatih ini? Jadi begitu ibu bapak nanti ketemu. Biasanya, kesombongan datang beriringan dengan benci, dengki, iri, marah. Hati-hati aja. Begitu ibu bapak ngelihat orang yang gak suka. Nah, ini nih, PR saya untuk ngeberesin sama yang gak suka ini. Jangan-jangan DC yang gak suka ini, pesan jawaban hidup saya ada di dia. Yang selama ini saya rendahkan, saya jauhi, saya caci maki, padahal dia yang akan membawa pesan penting dalam kehidupan kita. Makanya kita didesain untuk rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk siapapun. Ya. Satu lagi, untuk make sure nih. Jadi semuanya sedang berproses menuju Islam. Jadi sekarang tuh gak ada yang benar-benar Islam tuh gak ada. Semuanya berproses. Karena kita semua bertumbuh dinamis. Itulah kenapa tiap hari kita bicara ihdina siratal mustaqim. Jadi kalau sekarang udah ngerasa ada yang paling Islam dari yang lain, ya gak apa-apa juga. Berarti dia lagi dalam keadaan sombong. Gak cocok sama Al-Fatihahnya. Dengan dia merendahkan orang lain, mengkafirkan agama lain, menerakakan, dan seterusnya. Jangan-jangan dia lupa. Jangan-jangan yang kafir dan neraka dan seterusnya adalah yang menerakakan dan yang mengkafirkan. Gitu. Karena semua akan kembali pada diri kita. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kita lanjut ayatnya ya. Oke, dikit lagi. Habis gitu kita tanya jawab lebih detail. Ulang. Yu'til hikmah mayasya. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mendapatkan hikmah, dia benar-benar mendapatkan karunia yang banyak. Sehat, humble, gak akan ngejelekin orang. Pinter, humble, gak akan korupsi. Berarti hikmah di sini adalah berkesadaran. Memiliki pemaknaan, kesadaran, kepahaman. Nah, habis gitu ada kalimat menarik. Hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mendapatkan hikmah. Hanya orang apa bu, Pak? Nah, gitu. Kalau berakal berarti pikirannya dipakai nggak? Iya. Sementara sekarang orang beragama, pikiran banyak dipakai atau enggak? Rata-rata. Nah, kita buktiin ya. Nah, kata kunci dari hikmah ini adalah hanya orang-orang berakal yang dapat mendapatkan hikmah. Makanya di surat 10 ayat 100, Allah paling gak suka kepada orang yang tidak mempergunakan akal. Makanya di surat 17 ayat 36, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu gak paham. Oke? Maka di surat 6, 116, jangan kamu kebanyakan ngikut-ngikutin orang, yang kamu ngikutin kebanyakan orang, yang jangan-jangan kebanyakan itu juga enggak paham. Jadi ibu bapak, hati-hati terhadap mayoritas. Karena mayoritas menurut Quran, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, ngerti apa. Jadi ibu bapak, hati-hati terhadap mayoritas. Karena mayoritas menurut Quran, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Ngerti apa? Orang gila. Begitu dia jadi nabi, orang gila nih. Padahal sebelumnya dia disebut Al-Amin. Begitu jadi nabi, dia melakukan semua perubahan, perbedaan dan seterusnya. Yang pada saat itu masyarakatnya nggak suka. Disukai atau dibenci Nabi Muhammad? Dibenci.
Karena dia mau merusak dalam tanda petik ya, bukan merusak sih. Dia mau meluruskan tatanan yang kebanyakan udah chaotic dalam bentuk 9 gila, 1 waras gitu kira-kira. Berarti kalau disebut waras, bagian yang banyak atau sedikit nih dari 9:1? Sedikit. Itulah kenapa jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Karena mayoritas itu pasti hanya mengikuti persangkaan. Dan saya cerita ini karena saya terbukti dengan 13 tahun research gitu Bu. Quran bener nih. Kenapa? Iya ya. Kebanyakan orang itu sholat ikut-ikutan, pokoknya harus. Oke? Sekarang saya tanya kita Reno. Sampai sini oke Ibu Bapak? Oke. Ini kok udah mulai hening-hening gini? Oke ya? Santai ya. Relax, inside. Oke. Pelan-pelan ya. Sip ya, sampai sini ya. Sekarang kita kaitkan. Ada hikmah, ada akal. Berarti orang yang mendapatkan akal akan mendapatkan hikmah. Ibu Bapak, kenapa saya nggak suka ceramah, nggak suka one way, dengerin nggak suka? Kenapa? Karena tidak dalam tanda petik memancing kritis. Karena saya datang ke sini bukan untuk Ibu Bapak percayai, bukan. Keluar dari sini Ibu Bapak jangan benar ya kata si Abu. Bukan. Saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, convincing anything, tapi membuka pola berpikir supaya kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita masih menurut pokoknya katanya, menurut dia. Kira-kira udah yakin belum? Belum. Gula manis, kenapa? Tadi dari pengajian dapat ilmunya, gula adalah manis ya. Udah nyobain? Belum sih, tapi katanya gitu. Berarti kalau masih pokoknya katanya, udah masuk ke level hikmah belum? Belum mempergunakan akal. Maka akal dipergunakan akan menjadi pengalaman. Kalau udah pengalaman, udah nggak perlu lagi dalil, nggak perlu lagi argumen, karena kita sudah mengalami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kita hari ini akan kupas sedikit tentang percaya. Karena nanti hikmah nih banyak. Ya. Ibu Bapak, saya mau konklusi dulu ke terakhir ya. Supaya pulang dari sini kita bisa ngerjain sesuatu. Sekarang saya tanya. Gini aja. Ibu Bapak ingin dapat hikmah atau enggak? Gitu aja pertanyaannya. Sip. Berarti kalau Allah bilang akan hanya ada orang yang dalam tanda petik terpilih, berarti kita harus tahu nggak? Kok orang-orang terpilih ini dapat hikmah, betul nggak? Anggap aja hikmah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Oke, kalau gitu sekarang kita renungkan begini. Ibu Bapak, kalau saya pengen belajar sesuatu, dan ada orang yang sudah mempelajari itu, berpengalaman, mending milih mana? Saya belajar ke orang itu karena dia udah pengalaman, atau saya belajar dari nol, start from scratch, semua nggak ngerti, pokoknya ngumpulin, seterusnya. Kira-kira mending belajar dari yang udah ada atau start from zero, yang mana? Kira-kira. Meskipun pilihannya terserah masing-masing. Contoh. Ibu Bapak sekarang mau ke Bandung. Karena Ibu Bapak jalan itu tuh nggak bagus tuh. Ibu Bapak bikin jalan sendiri sekarang dari Jakarta ke Bandung. Ngebebasin lahan dulu. Bikin aspal sendiri. 1 kilo, 2 kilo. Nyampe nggak ke Bandung? Nyampe, tapi waktunya lama. 3 tahun. 3 tahun lumayan Bu. Ini belum apa. Tapi kalau udah ada jalan yang ada, tinggal kita pakai, mana yang lebih efektif dan efisien? Jadi kalau mau buat jalan sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau mau pakai yang udah ada boleh nggak? Boleh. Maka kita nggak usah ribet sama agama orang lain. Pilihan dia kok. Dia yang mau ngikutin di sini, mau lewat puncak boleh, lewat Jonggol boleh.
Naik bus boleh, naik motor boleh, naik wush boleh. Yang penting nyampe ke Bandung. Sekarang yang naik wush nyinyir sama orang yang naik motor. Kasihan deh, panas gitu loh Bu. Oke sampai sini? Dapat analoginya? Dapat analoginya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau seandainya ada orang yang udah dapat hikmah, daripada kita capek-capek dari nol, udah aja, nggak usah susah-susah. Ikutin aja orang yang udah tahu syarat dan ketentuan, dan dia jelas-jelas dapat hikmah, dia ngapain kita ikutin. Namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Karena dia udah melakukan. Gampangannya begitu. ATM itu bahasa anak-anak sekarang, oh yaudah ATM aja dulu, belajar dulu dari yang udah ada, pelajari, nanti kamu dapat sesuatu yang berbeda. Ibu bapak maaf ya, kita dilahirkan fitrah nggak? Kita dilahirkan fitrah nggak? Kalau fitrah unik nggak? Unik nggak? Makanya ibu bapak, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ulang ya, ulang. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Contoh, ada penyanyi terus dia ngelihat si penyanyi ini, dia pengen berusaha lebih baik dari si penyanyi ini, tapi lebih baik belum tentu lebih laku. Tapi kalau dia lebih beda, orang akan ngelihat dia. Contoh ibu bapak lagi nyetir atau lagi di mobil, set, di tol, ada sapi. Yang pertama kaget nggak? Kaget. Sapi udah. Kedua sapi lagi. Ada kaget tapi udah berkurang nggak? Berkurang. Ada 10 sapi ke depan, kaget lagi nggak? Kenapa? Udah biasa. Tapi di ujung jalan mau nyampe, ada sapi warnanya ungu. Kaget nggak? Kaget, karena warnanya beda. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti berbeda pasti nggak? Berbeda pasti nggak? Nah, semua orang sekarang nggak mau jadi dirinya karena pengen jadi orang lain. Itulah kenapa kembalilah kepada fitrah, kembalilah kepada keunikan. Kita didesain untuk berbeda. Jadi nggak bisa diseragamkan, tetapi dipersatukan. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Ah, sekarang saya tanya. Ibu bapak Nabi Muhammad sama Isa beda nggak? Beda. Isa sama Musa beda nggak? Musa sama Ibrahim beda nggak? Tapi tujuannya sama nggak? Ah, gitu. Islam sama Hindu beda nggak? Hindu sama Katolik beda nggak? Katolik sama Konghucu beda nggak? Tapi tujuannya sama. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi semuanya urusan kendaraan. Ibu bapak beli kendaraan bukan untuk koleksi kendaraannya, bukan secara esensi. Tapi mempermudah kita kalau mau menuju kepada tujuan. Mobilnya banyak tapi nggak kemana-mana, buat apa? Gitu kira-kira. Quote and quote-nya seperti itu. Sip? Nah, terakhir ya. Sekarang saya tanya. Kira-kira yang udah jelas-jelas dapat hikmah, fix, clear, dia udah sah dapat hikmah, dan kita bisa ikuti, siapa Bu, Pak? Kan kita pengen dapat hikmah kan? Nah, daripada kita capek-capek dari nol, udah mending niru nih. Siapa sih yang udah dapat hikmah? Kita nggak? Kalau orang ini udah dapat hikmah, dan kita tiru orang ini dapat hikmah, kita dapat hikmah nggak kira-kira? Kan ngikutin jalannya nih, dia udah buka jalan. Kita ikutin dari belakangnya. Nyampe nggak sama sesuai dengan jalannya dia? Nah, gitu. Sekarang saya tanya, siapa sih yang udah jelas-jelas dapat hikmah siapa? Para nabi dan rasul. Oke? Dah, kita langsung to the point aja. Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad dapat hikmah? Apa? Reasonnya apa?
Gimana Bu? Abu Jahal learner nggak? Learner. Oke. Learner oke, tapi itu second layer. What the most? Knowledge. Balik lagi lah. Abu Jahal punya knowledge ya? Ibu bapak, Abu Jahal itu penguasa hukum paling pintar pada saat itu. Gimana kurang pintar? Orang dia mengerti hukum kok. Ibu bapak jangan lupa ya, jahil itu bukan bodoh, bukan. Bukan bodoh, bukan. Jahil itu means tidak sadar. Itu jahil namanya. Jadi orang IPK-nya 4, tapi korupsi, itu jahil. Karena kesadaran ilahiyah, quote and quote, itu nggak hadir. Maka yang disebut jahiliyah, itu bukan masa lalu, bukan. Ketika saya tidak punya pengetahuan tentang keesaan Tuhan, itu jahil namanya. Makanya disebut jahiliyah. Jadi sekarang suka ada, aduh dulu ya masa jahiliyah, kayak sekarang enggak aja. Gitu Bu, Pak. Dulu jawab masa jahiliyah. Emang sekarang enggak gitu? Betul nggak? Berarti jahiliyah ini urusan masing-masing atau urusan kelompok? Masing-masing. Karena jahilnya saya beda sama jahilnya ibu bapak gitu. Anyway, makanya disebut Abu Jahal, bapak yang paling jahil gitu. Makanya dia juga dikenal dengan Abu Hakam, bapaknya hukum pada saat itu. Apakah dia nggak pinter? Pinter banget. Tapi nggak mau ngikutin Tuhan, gitu aja. Bahasa gampangnya. Yo, apalagi? Apa sih yang membuat the most para nabi dan rasul? Kok dapat hikmah apa sih? Taat sama Allah. Taat, oke. Taat dulu dapat hikmah dulu. Oke, sekarang saya tanya. Orang taat pasti beriman nggak? Belum tentu. Sholat mah taat sih, tapi korupsi. Betul nggak? Berarti taat tidak menjamin keislaman seseorang. Rajin banget deh sholatnya. Iya sih, taat. Tapi beriman? Belum tentu. Betul nggak? Satu ya, ibu bapak. Gak ada syarat lain, syarat mutlak. Cuman satu. Pun saya dan ibu bapak nggak ngerjain yang satu ini. Jauh-jauh dari hikmah aja. Ya, saya tulisin dulu ayatnya. 6, 84, 12, 22. Hari ini 2 ayat dulu, pertemuan berikutnya kita bahas 10 ayat berikutnya. Saya baca satu aja ya. Dan ketika dia cukup dewasa, syarat mutlak nomor 1 adalah dewasa. Kami berikan hikmah dan ilmu. Berikan apa Bu Pak? Dan karena mereka semua melakukan satu hal yang disebut berbuat baik. Apa Bu Pak? Berbuat baik. Berarti tidak akan ada orang mendapatkan hikmah tanpa dia melakukan kebaikan. Saya tanya, orang yang taat sholat pasti berbuat baik nggak? Nah, gitu. Udah Bu, itu mau urusan orang. Rajin ngaji udah pasti berbuat baik belum? Belum tentu. Maka syarat mutlak hikmah adalah berbuat baik. Oke? Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, mau belajar, mau taklim, mau apa, tidak diiringi dengan kebaikan, pasti tidak akan mendapatkan hikmah. Ibu bapak, Nabi Muhammad orang yang berbuat baik nggak? Jelas lah. Yesus, Isa orang yang berbuat baik nggak? Jelas lah. Musa begitu nggak? Ibrahim begitu nggak? Semua para nabi dan rasul mendapatkan hikmah karena mereka berbuat baik. That's it. Dah selesai. Nah, berbuat baiknya gimana, metodologinya gimana, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi at least, maksud saya adalah, once kita mau rajin belajar kayak gini, tapi kita tidak berbuat kebaikan, so itu tidak akan changing the attitude. Karena kebaikanlah puncak dari semua pembelajaran. Setuju Bu? Sip ya?
Clear ya? Jadi yang penting pengajiannya atau berbuat baiknya? Dua-duanya. Di sini belajar, beres dari sini berbuat baik. Sholat ritual, beres sholat berbuat baik. Haji ritual, umroh ritual, puasa ritual. Tapi output dari keseluruhannya adalah mari kita jadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Makanya nanti Quran kalau diperes, itu isinya cuma ngomong kebaikan gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak? Ya. Kebaikan adalah puncak dari semua pembelajaran. Ibu Bapak pinter apa? Kalau kepintarannya tidak dijadikan kebaikan, bermanfaat nggak? Nggak. Makanya Nabi Muhammad bilang, Inna akramakum khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Jadi mending tahu satu ayat tapi bermanfaat gitu, Bu. Dipraktekin daripada tahu ribuan ayat dipakai debat gitu misalnya. Ya, karena outputnya adalah kebaikan. Saya balik ya. Ibu Bapak sekarang berarti lagi dapat hikmah nggak? Sip, alhamdulillah. Ibu Bapak, mari kita bersyukur. Berarti Allah sedang membalas kebaikan Ibu dan Bapak karena hari ini Ibu Bapak mendapatkan hikmah. Kalau Ibu Bapak nggak pernah berbuat baik, Ibu Bapak nggak akan datang ke sini, nggak akan belajar begini-begini. Iya. Makanya semakin dialirkan semakin deras gitu loh, Bu. Itu hukumnya. Makanya begitu dialirkan, deras lagi dialirkan. Berarti kalau sekarang kita belajar, nyampe di Ibu dan Bapak, Ibu Bapak harus mengalirkan lagi nggak? Iya. Tapi Ibu Bapak nggak usah jadi ceramah ke masjid, ke pengajian, nggak usah. Alirkan dalam bentuk bukan pulang dari sini, tahu ya, menurut Quran adalah, nggak usah gitu-gitu, nggak usah. Makanya sering dengar nggak baligu ani walau ayah sampaikan walau, bukan berarti tahu 2945 bukan. Ayat ini sudah aku lakukan, kebaikan ini yang aku simpan atau aku sampaikan kepada siapapun. Outputnya adalah kebaikan. Karena Ibu dan Bapak, siapapun yang mengalirkan kebaikan ke orang lain, dia akan dialirkan tanpa henti lagi. Karena itulah hukum semesta. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kalau akuarium jarang dikuras, butek nggak, Bu? Pak? Nah, udah gitu aja. Nah, kalau kita punya ilmu jarang dikeluarin, jarang bermanfaat, kayak ke akuarium yang butek airnya, jarang dikuras gitu kira-kira. Butek bawa amis. Butek bawa amis, hidup lagi gitu ya. Takwa itu puncak kesadaran tertinggi. Ya, nanti pelan-pelan nanti ke situ. Supaya nggak terlalu banyak terminologi, nggak apa-apa ya, Ibu Bapak ya. Pelan-pelan ya. No, terminologinya inilah iman apa. Tapi pelan-pelan. Tapi at least apa yang kita pelajari sekarang become attitude, itu yang paling penting. Oke? Sip? Paham? Ada sesuatu yang bisa diambil? Banyak ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Pertanyaan? Balik lagi, Bu, yang paling tahu siapa? Ya. Ya balik lagi juga kan kondisi. Tapi kita nganggap seperti itu nggak apa-apa, Ustaz. Ya nggak apa-apa juga. Gini. Ini kita bisa bahas setelah nanti kita ngomong kematian. Jadi kalau saya bahas sekarang sedikit itu too early. Tapi saya mau mudahkan gini, Bu. Gini. Wah, nanti, Bu. Tenang, santai. Ya nggak apa-apa sih. Daripada takut di luar, mendingan belajar di sini gitu sih kira-kira. Itu sih poin pentingnya. Gini. Ibu Bapak, gini ya. Ini memang belum kita bahas. Beda antara percaya dan mengalami, itu beda. Kalau kita percaya, katanya pokoknya begitu, udah aja. Tapi nggak ada kritikal di situ. Itu ya. Gini.
Segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya based on habits. Based on apa? Sip. Kalau ibu bapak habitsnya cemberut mulu, kecenderungan cemberut besar atau kecil? Besar. Kalau ibu banyak senyum, kecenderungan senyumnya besar atau kecil? Kira-kira kalau orang cemberut, banyak happy-nya, banyak nggak happy-nya? Kalau orang senyum, banyak happy-nya atau nggak happy-nya? So that's why ketika seseorang mati dalam keadaan senyum, bisa jadi habitual senyum kesehariannya yang membuat indikator parameter kalau dia banyak happy dalam hidupnya. Gitu loh, Bu. Iya, makanya nanti ngerti Nabi Muhammad itu bilang senyum itu sedekah. Tapi nanti kita ngerti. Gitu. Karena everything becomes habits. Tetapi ada orang senyum, ya bisa jadi aja di sininya lagi di apa kan nggak tahu. Betul nggak? Dalam tanda petik arti dari ujung nggak pernah ada yang tahu dia gimana. Kenapa? Karena itu wilayah nilai. Karena nilai urusan guru Allah. Kita murid. Gitu, Bu. Jadi kita nggak pernah tahu ini baik, ini buruk, ini neraka, ini enggak. Dari tipikal ciri-ciri matinya tuh nggak tahu. Nggak benar-benar tahu gitu. Jawaban singkat itu dulu kira-kira. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak bisa ngelihat orang cemberut, aduh neraka banget ya, jangan juga. Ya, kita nggak tahu. Pesan, memiliki kemauan. Udah ini mau. Yang ketiga berbuat baik. Oke? Terakhir ya. Jadi kita dapat hidayah atau enggak yang menentukan siapa? Ih, kok Allah? Saya. Nah, Allah memberikan sesuai dengan kita mau atau enggak. Sekuat apa ibu bapak mau belajar, mau berusaha, sebanyak itu yang Allah akan kucurkan. Karena Allah akan selalu memberikan sesuai dengan kapasitas wadahnya. Jangan sampai wadahnya 1 liter minta, ya Allah berikan 100 liter. Nggak bisa. Yes, karena dia hanya akan memberikan sesuai dengan kapasitas. Maka yuk kita besarkan kapasitas diri kita dengan berbuat baik. Once berbuat baik, kita semua lagi membesarkan kapasitas diri kita. Hatur nuhun. Cukup ya? Sip ya? Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu dan bapak dapat sesuatu pagi menuju siang hari ini. Nanti rekamannya saya kirim. Jangan lupa di pertemuan berikutnya at least H-1 atau 2 diulang sekali lagi. Supaya nggak terlalu jauh mundurnya. Karena kita akan melanjutkan berbuat baik itu apa, gimana, caranya, kepada siapa. Itu penting. Ya, ibu bapak, yuk kita hening sejenak untuk menutup kajian kita siang hari ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya minta maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, ibu bapak sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Kayaknya cepet banget deh. Udah.
Obatnya apa ya? Teman-teman makan.